3, 2, 1. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada saat ini saya akan membawakan suatu renungan dengan judul Kesederhanaan Pelayanan. Saudaraku, ada seorang yang dimana orang ini sedang makan di tempat yang sangat sederhana. Tetapi pada saat orang ini melakukan kegiatan di tempat yang sangat sederhana, banyak orang yang tidak mengenalnya oleh karena mereka seperti bagaimana dia melihat orang yang seperti biasa-biasa saja. Tetapi di balik kesederhanaannya, dia adalah seorang yang hebat dan memiliki banyak harta. Dia memiliki suatu potensi yang sangat hebat, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan, baik dalam segala kehidupan sosial pun, dia memiliki sesuatu, mempunyai nama besar. Orang ini sempat berkata, dia tidak mau membeli jam tangan dengan harga yang mahal, karena dia yakini bahwa arloji di tangan yang sangat mahal ataupun yang tidak, waktu dalam detik berjalan dengan sama. Tidak ada pada saat dia yakini, tidak ada jam di tangannya pada saat membeli dengan harga yang cukup mahal. Bukan berarti jam yang mahal itu dengan laju detik yang lebih cepat. Tidak ada. Oleh karena itu, bagaimana dia memiliki kesederhanaan di dalam gaya hidupnya. Dia adalah yang bernama Yusuf Hamka. Dengan kesederhanaannya, Yusuf Hamka rindu untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Dengan kesederhanaannya, dia mau untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan, baik pada saat dia berjalan, pada saat dia melakukan segala aktivitas, dia tidak lupa bagaimana di dalam pelayanannya. Kesederhanaan. Ada beberapa kesederhanaan di dalam kehidupan kita. Baik mungkin di dalam cara berpakaian. Kesederhanaan, baik bagaimana tentang gaya hidup. Kesederhanaan, bagaimana pada saat orang berbicara. Kesederhanaan, bagaimana dia melakukan dengan tindakan yang baik. Ada banyak model-model kesederhanaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada dasarnya manusia senang untuk diuntungkan, baik dalam mendengar maupun melihat. Saudara-saudara pasti rindu, mempunyai suatu keinginan, sesuatu dasar keinginan, butuh di dalam kehidupan. Seseorang pasti ingin rindu untuk diuntungkan, baik hanya mendengar saja. Banyak orang, bahkan kita semua, ingin mendengar hal-hal yang baik. Baik di dalam keluarga, nama yang baik. Baik mendengar anak-anak kita yang baik. Mendengar orang tua kita hal-hal yang baik. Mendengar negara kita yang baik. Begitu juga dengan bagaimana kita ingin melihat hal-hal yang baik pula. Pada saat perjalanan, kita pun ingin rindu untuk melihat hal-hal yang baik. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang rindu untuk menghabiskan uangnya melihat hal-hal yang baik. Memiliki suatu tujuan wisata yang baik. Dengan tujuan agar melihat pemandangan yang baik pula. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah kehidupan. Bagaimana seseorang pada dasarnya rindu untuk memiliki hal yang baik. Pada dasarnya manusia senang untuk diuntungkan, bukan untuk dirugikan. Seorang yang pelit pun juga tidak mau kalau ada orang yang pelit juga. Seseorang pada saat dia ingin untuk menghemat hartanya, tetapi dia pun pada dasarnya rindu agar teman-temannya pun untuk dapat menikmati hal yang sama. Seorang yang tidak mau melayani pun tetap mau juga supaya dilayani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dimanapun berada, pada dasarnya inilah kehidupan. Seorang yang tidak mau dilayani, yang tidak mau bagaimana melayani, seorang yang tidak mau untuk
melayani pun, tetapi juga mau untuk dilayani. Seseorang senang untuk dilayani. Seseorang senang untuk mendapatkan dengan hal yang mudah. La Sape adalah sebuah subkultur di Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo. Mereka ingin menguntungkan dengan cara memakai pakaian yang mahal-mahal. La Sape ini adalah subkultur bagaimana mereka untuk memakai bahan-bahan yang cukup mahal-mahal. Fakta dari La Sape, mereka memakai barang-barang yang mahal. Baik itu pakaian, baik itu sepatu, baik itu kacamata, dan lain sebagainya. Mereka memiliki suatu merek yang cukup mahal, yang bisa jadi banyak orang yang tidak bisa untuk membelinya. Mereka berusaha untuk mendapatkan sukacita sejati dari memamerkan pakaian. Saudaraku dimanapun berada, La Sape ini mempunyai suatu prinsip pada saat mereka memiliki sukacita, yaitu mereka melakukan dengan cara memamerkan apa yang mereka pakai. Mereka memperlihatkan pada saat pakaiannya sangat-sangat mahal dengan berjalan di lorong-lorong pemukiman. Mereka pada saat memamerkan jubah yang mahal, topi yang mahal, kaos kaki, dan bahkan sedikit yang tidak bisa dilihat, mereka mencoba untuk memperlihatkan banyak orang. Karena mereka mempunyai prinsip, dengan hal itu mereka memiliki sukacita yang sejati. Fakta dari La Sape, pada saat mereka mencoba untuk memamerkan hal-hal yang cukup mahal, tetapi di balik itu mereka bahkan rela untuk berhutang demi bisa dianggap sebagai kaum berstrata sosial tinggi. Mereka mau untuk rela menjual harta bendanya. Mereka mau rela untuk meminjam tempat-tempat yang lain. Dia tidak peduli bagaimana untuk kehidupan selanjutnya, tetapi mempunyai suatu prinsip untuk memiliki pandangan yang baik di mata banyak orang. Tentang fakta dari La Sape, di mana mereka adalah orang yang miskin, yang buat makan saja mereka susah. Mereka mencoba untuk kehidupan, untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari saja, mereka sangat susah. Tetapi di dalam kehidupan mereka, oleh karena mereka mau diuntungkan walau hanya untuk dilihat, mereka mengutamakan supaya hidupnya dilihat orang lain, menjadi perhatian yang tinggi. Tetapi di balik mereka itu semua, di balik usaha mereka, mereka memiliki sesuatu usaha yang sangat besar. Melayani atau dilayani. Di mana kita berada, satu prinsip ini bisa kita ingat, melayani atau dilayani. Menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang paling digemari, karena lebih banyak menguntungkan orang lain. Ada yang melakukannya oleh karena terpaksa, oleh karena hanya itulah yang dapat mereka lakukan. Menjadi pelayanan bukan suatu cita-cita banyak anak-anak. Seringkali kita pun pada saat masih kecil atau anak-anak kita ditanya apa cita-citanya, mereka tidak suka untuk menjadi seorang yang direndahkan. Saudaraku, pelayanan bukan hal tidak rendahkan, tetapi sesuatu tindakan yang sangat baik. Oleh karena pekerjaan semua pada dasarnya adalah pelayanan. Karena pada dasar kehidupan kita sehari-hari adalah pelayanan. Pada saat anak-anak menyebutkan banyak cita-cita, baik itu cita-cita dokter, baik
itu cita-cita tentara. Ada yang menyebutkan saya ingin menjadi pilot. Ada yang menyebutkan saya menjadi perawat. Dan bahkan banyak hal cita-cita yang diungkapkan oleh anak-anak kita. Semua dasarnya adalah pelayanan. Suatu sukacita bagi kita kalau kita mendengar anak-anak kita mempunyai suatu cita-cita. Kenapa? Oleh karena di dalam cita-cita itu ada makna pelayanan. Pada saat mereka memikirkan pekerjaannya, pada saat seorang akunting, pada saat menjadi polisi sekalipun, menjadi tentara sekalipun, semua pada dasarnya adalah pelayanan. Mengingatkan kita kembali apa yang kita perbuat saat ini. Mengingatkan kita kembali apa yang kita kerjakan saat ini adalah pelayanan. Pada saat kita memiliki niat untuk bekerja, pada saat kita memiliki suatu cita-cita di dalam cita-cita pekerjaan, ingat, di balik pekerjaan itu adalah pelayanan. Kita berbangga, kita memiliki seorang presiden yang hebat saat ini. Presiden Jokowi pernah mengatakan, agar ASN atau pegawai negeri harus mempunyai jiwa melayani, bukan minta dilayani. Sesuatu yang sangat menyenangkan pada saat kita mendengar pimpinan kita, Presiden Joko Widodo, telah mengatakan bahwa setiap pekerja, setiap pegawai negeri, setiap yang bekerja di dalam negara Indonesia, Presiden kita menyatakan bahwa kita semua harus melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, ini menjadi berkat buat banyak masyarakat, khususnya masyarakat bangsa Indonesia. Bagaimana mendengar perintah orang nomor 1 di Indonesia ini menyatakan jangan suka dilayani. Pada saat kita datang untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan di kantor-kantor pemerintah, pada saat banyak masyarakat untuk mengurus surat-surat, baik surat berkendara, surat kesehatan, ataupun surat-surat yang lain, dengan dasar kalimat dari Presiden kita, seorang pegawai negeri bukan untuk dilayani, tetapi sebaliknya harus melayani. King James yang pertama, dia adalah raja yang cerdas. Dia adalah raja yang hebat, pintar. Sehingga dia sanggup menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Tidak semua orang yang dapat menerjemahkan. Banyak orang yang bisa mengerti bahasa lain, bahasa asing, dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu untuk dapat menerjemahkan. King James yang pertama, bagaimana dia dikenal adalah seorang yang raja hebat dan mampu untuk membantu agar banyak umat-umat Tuhan mengerti apa isi di dalam Alkitab itu. Tetapi King James yang pertama memiliki suatu kelemahan. Dia adalah seorang raja yang gagap. Dan air liurnya suka menetes tanpa terkontrol. Di balik kehebatan King James yang pertama ini, ternyata untuk berbicara saja, raja ini sangat kesulitan. Dan pada saat berbicara pun, air liurnya suka menetes, sehingga sering ditertawakan diam-diam oleh orang lain yang kebetulan melihatnya. Pada saat orang lewat melihat rajanya yang walaupun hebat, tetapi pada saat raja itu berbicara kepada masyarakatnya ataupun kepada para pegawainya, diam-diam raja ini ditertawakan. Tapi dengan kesederhanaan, dengan kecerdasan,
dengan kehebatan dari King James yang pertama ini mampu untuk dapat membantu banyak umat-umat Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mencoba membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ada di sana seorang yang bernama Tabita atau Dorcas yang berasal dari Yope, dari daerah yang kecil, dari daerah yang tidak cukup terkenal pada saat itu, yang dimana daerah itu penuh dengan kesederhanaan. Yope bukanlah kota yang besar, yang dapat diandalkan, yang terkenal pada masa itu. Di sana hidup seorang janda yang bagaimana melayani Tuhan, tidak melayani Tuhan dengan cara berkhotbah di mimbar. Ada banyak pelayanan-pelayanan. Kita akan mengambil contoh seorang yang bernama Tabita ataupun Dorcas ini. Dia tidak melayani dengan cara berkhotbah. Dia tidak melayani dengan cara membangun bangunan ibadah. Tetapi bagaimana dia mempunyai suatu kesanggupan. Sanggup dan bagaimana di dalam panggilannya untuk pelayanan. Bagaimana ia berkhotbah dengan nyata. Dan memberi suatu kesaksian lewat perbuatan baiknya. Khotbah di dalam kehidupannya. Khotbah bagaimana Tabita untuk melakukan yang terbaik. Dia dikenal seorang murid. Kata murid berasal dari bahasa Arab yang berarti seseorang yang berkomitmen. Dan akarnya berasal dari kata keinginan yang kuat dari dalam diri. Tabita mempunyai komitmen yang baik. Tabita mempunyai komitmen yang luar biasa. Bagaimana untuk melayani. Maka ketika Dorcas disebut sebagai seorang murid, karena dia sudah mengalami proses belajar menjadi seperti Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada, kita memerlukan suatu proses untuk menjadi seperti Yesus. Untuk menjadi murid, kita membutuhkan suatu komitmen. Komitmen yang berkesinambungan. Komitmen yang bukan hanya berhenti hanya 1 hari. Komitmen yang bukan hanya 1 bulan. Tetapi komitmen itu untuk selama-lamanya menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan kita? Baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan, baik dalam tindakan, bahkan dalam cara berpikir. Semuanya untuk melayani sesama dan juga terlebih melayani Tuhan Yesus. Kita melihat dan kita mencoba bagaimana Tabita ataupun Dorcas dikenal banyak berbuat baik dan memberi banyak sedekah. Tabita hanya menggunakan jarum dan benang yang lekat dengan kesehariannya untuk membuat baju dan pakaian. Hasil karyanya yang dibagikan kepada para janda yang membutuhkan pertolongannya. Tabita tidak mempunyai apa-apa. Tabita tidak mempunyai barang yang hebat. Tabita tidak mempunyai fasilitas-fasilitas yang hebat pada saat itu. Dia hanya memiliki jarum dan benang. Sesuatu hal yang sangat sederhana. Dan bahkan kalau kita dapati zaman sekarang ini, jarum dan benang, banyak orang yang mampu untuk membelinya oleh karena harga yang tidak mahal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tabita hanya memiliki jarum dan benang. Apa yang kita miliki supaya kita menjadi pelayanan? Saudaraku, saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, saat ini di rumah kita masing-masing ada banyak barang-barang yang hebat dengan cukup mahal. Ada banyak bagaimana fasilitas yang hebat, yang bahkan bermerek pun kita punya itu semua. Kita kembali lagi ke Tabita.
Kita ingat Tabita. Dia hanya memiliki jarum dan benang. Dia memiliki kedua hal ini, mencoba untuk membantu para janda-janda yang tidak memiliki jubah yang baik. Saudaraku, kita bersyukur kita memiliki jubah yang baik. Kita bersyukur kita bisa memilih warna apa saja saat ini. Tetapi Tabita mencoba melihat para janda-janda yang bagaimana mereka bahkan memiliki sesuatu jubah yang sangat sederhana. Tetapi dengan kesederhanaan Tabita, dia mau berkomitmen. Kenapa? Karena Tabita adalah sebagai murid Yesus. Awalnya sesuatu yang sangat hebat. Tabita berkomitmen. Bukan hanya hari ini, bukan hanya hari esok, tetapi untuk selama-lamanya, selama nafas dia miliki, dia memiliki komitmen untuk pelayanan hanya melalui barang yang sangat sederhana, yaitu jarum dan benang saja. Saudara, kita pasti punya hal, semua orang pasti memiliki dalam hal ini. Apa itu? Yaitu senyuman. Semua orang pasti memiliki senyuman. Semua orang dapat untuk melakukan senyuman. Seorang yang jahat sekalipun, seorang pembunuh sekalipun, mereka dapat melakukan senyuman. Kita mencoba bagaimana kita melakukan apa yang ada pada kita di dalam pelayanan itu. Pelayanan yang sangat sederhana, senyuman yang tidak perlu membayar, senyuman yang langsung kita bisa lakukan di mana saja, senyuman yang kita tidak perlu membawa beban yang berat. Tetapi pada saat kita berjalan, pada saat kita bertemu, kita pun bisa melakukan suatu hal yang sangat sederhana, yaitu senyuman. Semua pasti bisa tersenyum. Senyuman pun bisa untuk menjadi melayani. Pelayanan yang sangat sederhana, yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita bisa lakukan dengan baik, yaitu dengan cara bersenyum. Senyuman yang tulus, orang bisa membacanya dan kemudian mencari tahu kenapa di saat susah masih bisa kelihatan bahagia. Ayub 9 ayat 27, bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Ayub katakan bahwa bagaimana untuk mengubah kesedihan, bagaimana untuk mengubah keluh kesahku, yaitu mencoba untuk merubah air muka kita, mengubah bagaimana untuk tersenyum lebar, bagaimana merubah, bagaimana untuk tetap selalu bergembira. Ternyata senyum bukan hanya untuk melayani orang lain, senyum bisa untuk melayani diri sendiri. Pada saat kita tersenyum, hati kita mencoba untuk dirubah. Pada saat hati kita sudah terubah, maka akan merubahkan banyak orang. Seorang yang bernama Mother Teresa, dia katakan satu kalimat ini, damai dimulai dari sebuah senyuman. Luar biasa. Sesuatu kebahagiaan, damai di dalam rumah tangga, damai cara kita bersosial, damai di dalam kantor kita, damai di negara kita, lingkungan kita. Sama seperti halnya dengan Mother Teresa. Dia mengatakan damai dimulai dari sebuah senyuman. Menurut penelitian dikasihkan di jurnal Psychological Report, ada 19 senyuman, yaitu senyuman sopan hingga senyuman yang benar-benar menggembirakan. Wah, 19. Saya yakin mungkin bisa lebih. Ya, ada banyak senyuman, mulai dari senyuman yang sopan, senyuman yang tidak sopan, ada. Oleh karena ada senyuman juga yang mengejek. Tetapi kita diminta di sini dikatakan Psychological Report bagaimana mencoba untuk meneliti, ternyata ada 19 senyuman yang positif.
fakta tentang tersenyum. Senyum membuat kita lebih menarik. Ini enak sekali. Senyuman lebih menarik. Ya. Jadi orang lain kalau kita melihat, kita dilihat oleh orang lain pada saat kita berjalan. Pada saat kita tersenyum, orang pun akan ikut tersenyum. Senyum mengubah mood kita. Ketika kita merasa jatuh atau down, cobalah untuk apa? Kita tersenyum. Senyum dapat merangsang orang lain. Tersenyum, ketika seseorang tersenyum, maka tersenyum tersebut akan membuat suasana menjadi lebih cerah lagi. Jadi merangsang, ternyata merangsang banyak orang. Ya, pada saat orang lain kita hanya mungkin dilihat, kita senyum, orang itu lebih banyak untuk ikut senyum. Ya, senyum memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini fakta tentang tersenyum. Jadi ada fakta di balik senyuman ini. Sebab tubuh melepaskan hormon endorfin yang berguna untuk memperbaiki suasana hati yang sedih. Berguna untuk menurunkan tekanan darah. Senyum yang mudah kita semua lakukan ternyata membantu kesehatan kita. Tanpa kita harus minta tolong bantuan kepada orang lain untuk mencoba kita tersenyum, tidak. Kita langsung saja bisa tersenyum. Ya, ternyata itu menjadi berkat buat diri kita. Inilah fakta bagaimana tentang tersenyum. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Satu kalimat yang pertama dikatakan, bagaimana kalau kita melakukan perbuatan baik tanpa senyum? Apakah muka kita, di dalam Kejadian 4 ayat 7, apakah muka kita masing-masing tidak akan berseri jika kita berbuat baik? Artinya adalah kita harus memiliki senyum, oleh karena itu adalah salah satu perbuatan yang baik. Yang kedua, apa hal yang sederhana yang bisa untuk pelayanan kita? Yang kedua adalah mendoakan. Apa yang kita miliki untuk menjadi pelayanan? Adalah salah satunya adalah mendoakan. Semua kita bisa mendoakan. Baik dalam hati kita bisa mendoakan, baik dalam perjalanan. Semua bisa melakukan dalam hal berdoa. Maunya didoakan, seringkali banyak orang katakan bahwa, saya mau didoakan, tetapi jarang mendoakan orang lain. Inilah waktunya kita mau mendoakan banyak orang. Jangan hanya untuk didoakan dari waktu ke waktu. Bukan hanya kita senang untuk didatangi seseorang supaya kita didoakan, tetapi saatnya ini di dalam pelayanan kita mau untuk mendoakan. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di saat mendoakan, menandakan bahwa yang pertama adalah menjadi saluran kasih. Yang kedua adalah tidak mementingkan diri sendiri. Saudaraku, inilah kekuatan kita menjadi manusia pendoa. Inilah kekuatan bagaimana untuk mengasihi sesama. Mengasihi tidak selalu harus terlihat. Tetapi dengan cara mendoakan. Di rumah kita, di perjalanan, kita cukup mendoakan, itu bagian pelayanan yang sangat-sangat sederhana. Jika kita mementingkan diri sendiri, hidup yang sering mengeluh. Pada saat kita memikirkan diri sendiri, apa yang harus saya penuhi di dalam kehidupan saya? Saudaraku, yang menjadi sesuatu tantangan kepada kita. Hidup sering itu menjadi keluhan kita. Oleh kenapa? Karena kita justru mementingkan diri sendiri. Yang setiap orang memiliki dapat lakukan pada saat ini adalah tersenyum dan mendoakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesuatu hal